Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ta'mir Masjid Alauddin, Imam Marbot dan Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terutama saya bisa hadir dan memenuhi amanah tugas dari panitia Ramadan Masjid Alauddin. Walaupun kemarin dulu saya sempat WA Ustaz Samad, Ustaz mohon maaf, saya baru bisa ke Makassar hari Senin, karena insya Allah Ahad malam itu masih ada undangan dari Pak Menteri Agama sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam untuk buka bersama, tarawih dan mungkin rapat-rapat organisasi ini. Tapi kemudian setelah saya WA Pak Samad, saya mendapat berita dari istri saya bahwa iparnya meninggal, almarhum Profesor Dr. Amruddin Aliyah yang kemarin siang dikebumikan. Jadi subuh saya balik ke sini, saya sudah lupa untuk konfirmasi lagi dan saya Samad. Ya. Alhamdulillah tadi malam habis taraweh saya diberitahu, Prof, jadwalnya besok subuh. Oh iya, judulnya apa? Ya judul apa saja lah ya. Pakai judul-judulan aja ya. Tapi ada judulnya, mau dibuatkan ya madrasah saja saya bilang ya. Jadi memang bulan Ramadan ini juga oleh para ustaz, para ulama juga memandang sebagai suatu media, satu kesempatan, satu proses madrasah, satu peningkatan kualitas pribadi kita, terutama termasuk juga kuantitas sebenarnya. Bulan Ramadan ini salat kita boleh dikata salat sunat bertambah-tambah terus ya, dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Boleh dikata ada etos kita, ada motivasi kita untuk memanfaatkan betul waktu di bulan Ramadan ini untuk kita beribadah, memperbanyak juga kuantitas dan khususnya kualitas kita. Karena itu kalau kita memandang bahwa Ramadan ini juga sebagai suatu proses pendidikan, suatu upaya untuk meningkatkan kualitas kita, maka paling tidak muatan kurikulum kita Ramadan ini adalah pertama peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Mungkin juga peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Jadi bukan hanya memperbanyak ibadah kita, tetapi bagaimana supaya kualitas ibadah kita ini semakin baik. Bisa dibayangkan hadirin rahimakumullah, mungkin di antara hadirin semua sudah ada berumur 80 tahun. Atau contoh konkretnya saya alhamdulillah sudah umur 72 tahun. Kalau saya mulai melaksanakan Ramadan, minggu Ramadan itu umur balik, katakanlah 9 tahun, berarti saya paling tidak sudah 63 tahun, 63 tingkatan untuk peningkatan kualitas keimanan kita, peningkatan kuantitas ibadah kita, dan di Ramadan ini juga adalah perlu untuk peningkatan kesalehan sosial kita. Sekalian. 63 jenjang.
Ini kalau saya hitung-hitung, kita pendidikan dari SD sampai ke doktor, kira-kira itu hanya 20 tahun. 21 tahun. Artinya kualitas kita yang berkaitan dengan keimanan ketakwaan kita, ibadah kita, kesalehan sosial kita, sudah di atasnya doktor gitu. 63 jenjang gitu yang kita sudah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita tinggal mengukur indikatornya. Apa betul enggak ada peningkatan yang kita alami setiap tahun kita melewati bulan Ramadan? Nah, kalau tidak, ya berarti kurang efektif kita melalui bulan Ramadan itu. Seperti saya 63 tahun, luar biasa ya. Mungkin data luas sekali 80 tahun, berarti sudah 71 tahun ya. 71 kali jenjang harus kita lalui. Nah, karena itu mungkin yang penting adalah bagaimana kita hadir di bulan Ramadan ini dengan betul-betul efektivitas yang tinggi, memanfaatkan waktu yang baik untuk memperkuat, meningkatkan kuantitas dan terutama kualitas ibadah kita. Dan sebagian juga ada kritik dari berbagai kaum orientalis ya, memandang bahwa puasa itu merugikan. Kenapa itu melemahkan? Tidak ada supply energi kita, lalu harus bekerja dan segala macam, sehingga mungkin etos kerja kita, ya kuantitas kerja kita mengalami penurunan. Tapi bukti empirik ini, ketika perang Badar, kita baca saja sejarahnya ya, bagaimana dengan kekuatan jumlah umat Islam yang sedikit dalam keadaan berpuasa. Bahkan Rasulullah minta kepada para sahabat, silakan yang mau buka silakan. Tapi yang saya tahu, yang saya baca, tidak ada satupun yang mau untuk membatalkan puasanya. Semua dong puasanya untuk hidup dalam peperangan dan luar biasa. Ya, kaum orientalis menyatakan, ya katanya ada makhluk lain yang datang membantu. Sebelum perang, ada single dulu ya. Single 3 lawan 3 kan begitu sejarah kita baca. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dan satunya lagi sekalian duel. Itu apple to apple. Tapi akhirnya menang oleh Rasulullah karena berpuasa. Jadi puasa sama sekali tidak. Saya beberapa minggu lalu saya membaca, dikirimi video dari kawan saya itu ahli dia sama dengan ahlinya Kate Moore ya, ahli embriologi. Kate Moore kan itu kalau kita baca sejarahnya ahli yang mencoba menjelaskan surat An-Nisa ayat 56 kalau tidak salah, berhasil membuktikan Al-Quran, ayat Al-Quran, tapi dia tidak masuk Islam, karena tidak dapat rahmat gitu ya. Video itu menjelaskan begini, cuma saya tidak bisa jelaskan, bukan ilmu saya. Luar biasa. Jadi proses tubuh kita itu secara alami ada saat memang mengalami penurunan energi kita. Tapi kemudian ada suatu proses yang sedemikian rupa untuk membangkitkan lagi. Saya buktikan pada diri saya biasa kalau sore-sore menjelang buka puasa, kenapa kayaknya, apalagi kalau sedang bekerja, tidak terasa waktu lewat. Sudah mau buka, harus pulang segera ini. Terasa energi kita juga tidak berkurang sama sekali. Kenapa? Karena memang ada kekuatan niat juga. Ya, innamal a'malu bin niat, dan ternyata bisa dibuktikan dalam beberapa kesempatan saya selalu kemukakan ini. Ya. Coba dibuktikan secara empirik. Menahan lapar dari sahur sampai maghrib tanpa berniat. Dengan menahan lapar dan dahaga dari sahur sampai maghrib dengan berniat, periksa energi kita. Ya. Kalau tidak berniat, jam 10 sudah
jam 12 sudah ya. Dan tidak ada kekuatan yang menambah untuk melanjutkan waktu perjalanan kita. Tapi kalau berpuasa, memang terjadi penurunan, tapi juga ada gelombang yang mendorong naik ke atas lagi energi kita seperti itu. Secara alami. Nah, hadirin rahimakumullah, karena judulnya madrasah ya memang saya ini memang orang pendidikan ya, bekerja di dunia pendidikan. Jadi dalam bulan Ramadan ini memang terutama peningkatan puasa ya, ibadah yang khas di bulan Ramadan, puasa. Puasa ini Pak sekalian, punya karakteristik yang berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat, ada aktivitas. Dan dilihat oleh orang lain, oleh makhluk lain. Sholat, ada gerakannya. Ya. Orang yang haji, ya kelihatan, ya ada fisik, ada tawa, segala macam. Bahkan orang berzikir pun juga masih kita bisa saksikan. Ya, bibirnya komat kamit dan segala macam. Tapi orang berpuasa apa yang bisa kita lihat? Tidak ada yang bisa kita lihat. Kita bisa bedakan mana orang berpuasa, mana orang tidak berpuasa. Itu khasnya ibadah puasa yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya sekali. Jadi kurikulum kita dalam Ramadan ini memang acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran sudah memastikan bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah saja. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan mengharapkan kita sebagai manusia tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran merupakan satu wahan yang sangat luas, tak berbatas. Inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafidun. Suatu kesempatan yang sangat luas sampai di akhir apapun juga, selalu saja ada bahan kajian yang bisa selalu berkembang sesuai dengan zaman kita. Karena Allah menjaga bahwa Al-Quran ini selalu sesuai dengan zaman apapun juga. Termasuk di zaman teknologi sekarang ini, Mas sekalian. Ini para profesor, para dokter, para ilmuwan ini sekarang luar biasa. Orang mengembangkan teknologi sekarang ini dengan prinsip teknologi for teknologi. Bukan lagi teknologi untuk kemaslahatan. Beberapa bulan yang lalu OpenAI itu sudah melaunching lagi ChatGPT ya, versi 5. Katanya teknologi ini kecerdasannya sudah sama dengan seorang PhD. Saya bilang, itu hanya setingkat PhD, saya bilang. Kalau kecerdasan Al-Quran tak berbatas. Tak berbatas. Islam itu selalu yang paling tinggi. Islam selalu yang paling unggul. Rasulullah menjamin itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Karena itu maka madrasah pendidikan di bulan Ramadan ini treatmentnya bukan pada kognitif kita. Bukan hanya pada psikomotorik kita. Ya, membiasakan terlatih kita untuk bangun tengah malam, salat jamaah, menahan lapar dan dahaga. Tapi pada aspek afektif yang lebih tinggi. Treatment kita pada kalbu. Karena kalbu inilah merupakan potensi manusia yang paling unggul. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu Allah wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa pada diri manusia ada mudghah. Kalau saya sih menafsirkan mudghah itu abstrak. Jika mudghah itu baik, maka baik seluruh manusia. Jika buruk, maka buruklah seluruh manusia. Allah wahyal qalbu, itulah kalbu kita.
Nah, menurut pandangan saya, untuk kita melakukan madrasah pendidikan pada kalbu kita, ada 3 unsur dalam kalbu kita. Ada akal. Akal itu pada kalbu. Afalam yasiru fatakun alu. Lupa. Ini kalau sudah kadang-kadang. Dalam surah Haji itu disebutkan begini. Kalau kita berkelana di muka bumi ini, maka kita akan menemukan manusia punya kalbu. Lahum qulubuh yaqiluna biha. Mereka punya hati dan dari hatinya ia berakal. Sehingga saya memandang bahwa akal itu bukan di sini. Akal itu di sini. Ada seorang ahli di Kanada, di Amerika, itu pernah mencari, meneliti di mana letak kecerdasan itu. Dan salah satu muridnya namanya Abdul Malik. Kebetulan muridnya ini pada tahun 1990 pernah mendatangi saya di tempat di kampus ya, membuktikan dirinya bahwa Mr. Ramli, Anda seorang Muslim. Kalau mau mencari ilmu pengetahuan yang terbaik, datanglah di Amerika. Lo mencari kebaikan juga di sini. Tapi kalau mencari kemaksiatan, datang pula di Amerika. Jadi hati-hati untuk datang di Amerika. Dia tunjukkan bukti-bukti keunggulannya. Dan disitulah saya pertama mendengarkan hadis Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Dia cerita begini. Profesor saya itu 2 tahun meneliti laboratorium untuk mencari tahu di mana letak kecerdasan itu. Dan dia tidak pernah temukan. Dia bilang. Akhirnya dia menulis buku karyanya itu katanya The Miracle of the Brain gitu ya. Keajaiban otak gitu ya. Padahal dia mau tunjukkan itu bahwa dia tidak temukan kecerdasan di otak. Ini Malik ini dia sampaikan pada profesornya, Prof, memang kita keliru. Kalau kita mencari kecerdasan di otak, kita tidak akan ketemukan. Karena menurut saya, Rasulullah bersabda itu, kecerdasan itu ada pada kalbu. Akal itu ada pada kalbu. Kekuatan manusia itu pada kalbu. Carilah di situ profesor. Tapi profesornya katanya tidak menindaklanjuti seperti itu ya. Oh, saya bilang bagus juga ini kisahnya. Jadi dalam Ramadan sekalian memang ada satu paket ya hadirin memang. Puasa itu tidak sekedar kita menahan lapar dan dahaga. Ada kesukarelaan kita untuk berlapar-lapar. Tapi ini diharapkan untuk menimbulkan kesadaran kita, menimbulkan empati kita, menimbulkan kepedulian kita bahwa di sebelah sana ada orang yang terpaksa lapar. Terpaksa lapar. Karena apa? Nah, karena ketidakadilan. Karena distribusi sumber daya kita yang tidak adil. Di Indonesia saja, Pak sekalian, hanya berapa orang yang menguasai sekian banyak aset bangsa kita yang tidak terdistribusi dengan baik. Maka dengan puasa menimbulkan kesadaran, konsekuensinya adalah mendorong peningkatan kesalehan sosial kita. Ada institusi kita dalam Islam adalah zakat, infak, dan sedekah. Sedekah, infak, dan sedekah. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan salah seorang direktur Bank Syariah, direktur utama Bank Syariah. Saya katakan, Pak Direktur, kenapa kita tidak bisa mengimplementasikan itu min amwalihim sadaqatan tutakhirum utaskihim biha ya. Kadang-kadang lidah ini mungkin banyak dosa kali ya. Wasalli alaihim. Min amwalihim. Kalau ahli bahasa Arab barangkali itu bisa menjelaskan ini fil amar ya. Kalau fil amar berarti apa itu Ustaz? Menyuruh ya.
sifatnya wajib kan? Karena perintah dari Allah. Karena perintah sang Pak Direktur, kenapa tidak perbankan itu langsung memotong saja 2,5%. Begitu ada tabungannya orang, sudah memenuhi syarat, potongannya. Karena perintah, ambil, bukan dibilang diminta, ambil. Iya, kalau negara Islam barangkali wajib undang-undang dasar itu dibuat seperti itu. Siapa saja orang, makanya zaman sahabat kan yang tidak bayar zakat kan diperangi, Mas. Kita tidak usah perangi, langsung potong aja sebenarnya. Untuk mengikuti perintah husmin oleh sadaqah. Gitu. Jadi Al-Quran ini sudah luar biasa sempurnanya. Tinggal kita membangun kurikulum Ramadan kita. Kalau saya selama 63 tahun, mungkin sudah mencapai tingkat lebih tinggi daripada seorang doktor, seorang profesor, kualitas keimanannya, kualitas ibadahnya, dan mungkin juga kualitas kesadaran sosial kita. Luar biasa, satu-satunya agama ya yang memiliki paket. Puasa melahirkan kesadaran akan kepedulian. Ya, kita berlapar-lapar kan menimbulkan kesadaran sebenarnya. Bagaimana rasanya orang terpaksa lapar itu. Ya, menimbulkan empati kita, kepedulian kita, lalu kita respon dengan sedekah, infak, zakat, infak dan sedekah. Untuk menjadikan distribusi kehidupan kita, distribusi harta kita ini bisa terdistribusi dengan baik seperti itu. Ada Pak Menteri Agama itu seringkali berceramah itu menunjukkan angka-angka konkret. Berapa potensi, bahkan ada beberapa studi, berapa potensi sebenarnya. Kalau kita menghitung zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, itu luar biasa. Dengan potensi itu, mungkin Indonesia tidak ada lagi masyarakat kita miskin gitu. Mungkin ini hanya karena kita tidak mau mengimplementasikan Al-Quran secara konsisten. Tadi saja itu ya, karena sifatnya perintah, mestinya kita sudah. Ya. Barangkali di UMI, barangkali itu ada ibu ketua yayasan, barangkali di belakang itu angkat tangan. Barangkali terapkan itu. Lihat daftar penghasilan. Lewat sekian langsung potong 2,5%. Tidak diminta, diambil. Mungkin juga agak keras saya di situ ya. Perlu diminta. Paling tidak dibuat peraturan-aturannya seperti ini. Siapa-siapa pegawai apa segala macam yang sudah haul dan nisabnya sudah memenuhi, maka langsung dipotong oleh seperti itu. Kalau Nasari dulu sudah dilakukan, tapi itu masih sifatnya sukarela. Ya, mestinya karena kalau kita memotong mengambil itu, kita mensucikan hartanya, kita membersihkan hartanya, kita menolong dia, kita membantu dia sebenarnya. Memang ajaran Islam dalam Al-Quran Sunnah Rasulullah ini banyak hal-hal memang yang memerlukan suatu keberanian, suatu konsistensi yang tinggi, yang konsekuen untuk menerapkan secara benar dan baik seperti itu. Walaupun di zaman Rasulullah sendiri, para sahabat juga mempertimbangkan kondisi keadaan masyarakat kita seperti itu. Itu juga sangat penting untuk kita perhatikan. Setiap aturan, setiap kebijakan, satu hal-hal yang menyangkut masyarakat kita, memang juga perlu untuk mempertimbangkan bagaimana kondisi masyarakat kita saat itu ya. Ya di zaman Rasulullah sendiri kan begitu. Ada hukum-hukum yang berubah. Ya, hukum yang berubah sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Pada akhirnya Bapak sekalian, tadi terakhir puasa, jadi puasa satu ibadah yang khas juga ya. Yang tadi saya katakan tidak bisa disaksikan.
Yang benar-benar tahu itu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa juga itu adalah ibadah yang tidak ada aktivitas. Puasa. Ada enggak aktivitasnya puasa? Kalau salat ada aktivitasnya. Berzikir ada. Kalau puasa tidak ada aktivitasnya. Ya. Itu kekhasan juga dari puasa. Karena itu Bapak sekalian, mari kita di bulan Ramadan ini, mungkin di masjid ini juga, kita perlu menjadikan betul-betul Ramadan sebagai madrasah, sebagai proses pendidikan untuk pembentukan manusia-manusia baru. Nanti di akhir Ramadan, di Syawal ya, artinya terjadi peningkatan kita. Ya. Jadi kita masing-masing perlu membuat indikator kehidupan kita, bagaimana indikasi keimanan kita, indikasi ibadah kita, apakah meningkat kuantitas dan kualitasnya, apakah kesalehan sosial kita juga meningkat kuantitas dan kualitasnya, seperti itu. Ada seorang ibu pernah bercerita kepada saya alhamdulillah Prof, setiap penghasilan suami saya itu apapun yang masuk, laci saya ada 2. Dia bilang, laci ini dan 2 laci sebelahnya adalah 2,5%. Apapun yang masuk 2,5%. Simpan di laci itu supaya saya tidak ada kekhawatiran. Saya tidak perlu menghitung-hitung lagi. Saya bilang, kan harta itu harus ada haul dan nisabnya. Saya tidak pikiran lagi itu, Prof. Pokoknya apa saja rezeki saya sudah harus halalkan untuk 2,5%. Saya ini suatu prinsip yang bagus. Betul-betul untuk menghindari hal-hal yang tidak baik bagi dirinya. Saya kira ini satu metode juga yang patut untuk kita ikuti ya, sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas kesalehan sosial kita, empati kita terhadap orang-orang yang terpaksa lapar, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di waktu-waktu yang lain juga. Dan itulah salah satu hikmah sebenarnya kita berpuasa, untuk membangkitkan empati, simpati, dan kepedulian kita untuk melihat di sebelah sana ada orang-orang yang terpaksa lapar yang harus kita bantu dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak sekalian. Hadirin, kalau ada yang kurang, ada yang salah, mari kita urusan semua. Karena pada hakikatnya kita semua ini adalah ustaz ya, pada hakikatnya kita semua ini pembelajar. Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu. Man ta'allamal. Jadi siapa yang belajar Al-Quran itu luas. Man ta'amal Quran ya, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Quran itu fisika juga Quran. Ilmu kimia juga Quran. Semua ilmu juga Al-Quran. Kalau memang sumbernya diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Wa'allamahu. Ini yang penting. Kita juga mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita menjadi manusia yang memiliki empati, kepedulian terhadap orang-orang di sebelah yang terpaksa kelaparan, dan kita juga meningkatkan terus kualitas ibadah kita. Dan kita menjadi ustaz-ustaz, guru-guru yang selalu apapun yang kita pelajari, kita sampaikan juga kepada pihak yang lain. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang salah. Barakallahu fi amalina wa ghafurur rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.